bro, kenapa? Kok kelihatan lemes banget? Belum gajian ya? Apa di kantor lagi ada masalah? Fred. Enggak Fred, kantor sih aman. Gajian ya bentar lagi lah, pasti on schedule lah. Cuman gue lagi galau aja nih Fred. Ih galau, kehidupan lo sukses kayak gitu, kerjaan lancar. Terus kenapa lo galau? Gini Fred, beberapa bulan ini tuh gue kepikiran ya. Entah kenapa tuh kayak ada dorongan Fred untuk masuk seminari. Cuman gue gak tahu Fred, gimana caranya ya. Hah serius nih bro? Lo mau masuk seminari? Nggak bercanda kan? Iyalah Fred, gak bercanda. Gue pengen join, tapi karena banyak hal yang gue gak tahu tentang seminari, gue kan bingung ya gimana. Nah galau deh jadinya. Wah kalau gitu, gue bakal jelasin nih tentang seminari. Tapi lo dengerin baik-baik ya. Siap Fred. Nah pertama gue tanya nih, frater tuh dari seminari mana ya? Kan gue tau cuma frater doang nih. Kalau gue tuh dari Seminari Tinggi Santo Yohanes Paulus II, Keuskupan Agung Jakarta. Atau banyak orang kenalnya Frater Projo Jakarta atau Frater Projak. Walah, frater projak. Nah, tapi kenapa mau jadi frater projo Jakarta, Fred? Di Jakarta itu masih butuh banyak banget imam. Tahu sendiri kan, karena buat minta romo buat ngadain misa itu nggak gampang. Terus gue tuh juga lahir dan besar di Jakarta. Jadi nggak ada salahnya dong jadi pelayan untuk umat Keuskupan Agung Jakarta. Oh iya benar juga tuh Fred, beberapa kali tuh romo agak susah. Nah, kan mau jadi romo projo Jakarta tuh butuh waktu pasti Fred ya. Berapa tahun ya Fred kira-kira tuh? Kurang lebih kalau jadi imam projak kita perlu waktu sekitar 9 tahun lah ya. Hah? 9 tahun? Lama ya Fred ya? Ya nggak juga lah, kalau kita jalani dengan sukacita itu nggak kerasa kok 9 tahun. Nah, 9 tahun tuh ngapain aja Fred? Nih, tahun pertama ada yang namanya tahun orientasi rohani di Wisma Purhita. Di situ kita belajar doa, hidup rohani, kerja tangan, menanam, merawat. Pokoknya kita menguatkan dasar-dasar kehidupan rohani kita. Nah, setelah itu kita akan pindah ke Wisma Cempaka Putih Timur. Di sana kita akan menjalani tahun studi. Studi filsafat itu kurang lebih 4 tahun. Nah, setelah studi filsafat bersama dengan tarekat-tarekat lain seperti OFM, Yesuit, Xaverian, CICM, suster-suster dan teman-teman awam, kita lulus S1. Setelah itu kita akan menjalani tahun orientasi pastoral selama kurang lebih 1 tahun. Nah, setelah tahun orientasi pastoral, kita akan di studi S2 teologi di STF Triakara. Setelah itu kita nggak langsung jadi romo loh, ada 1 tahap lagi, namanya masa diakonat. Masa diakonat itu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Pas kan 9 tahun? Wah, gue dengerinnya panjang ya Fred. Tapi kalau ngejalaninnya bener tuh Fred, sukacita bahagia. Wah, lu nggak lihat muka gue gembira, happy, sukacita gini? Iya sih Fred, muka lu tuh kalau gue liatinnya bahagia, sukacita selalu tuh. Nah, selanjutnya gue mau nanya nih Fred, Projo Jakarta tuh punya karya apa aja ya Fred ya? Projo Jakarta fokus karyanya itu melayani paroki Keuskupan Agung Jakarta yang mencakupi daerah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Nah, kalau lu pernah dengar Projo Jakarta itu juga punya karya misi domestik di Papua. Tapi ada beberapa romo yang punya tugas khusus nih, seperti jadi dosen atau bahkan tentara angkatan udara juga. Wah, keren ya Fred ya. Nah, penasaran nih Fred, gue. Tiap hari tuh kesehariannya ngapain aja Pak Frater ya? Ya, kita sih ada jadwalnya. Kurang lebih kayak gini nih. Pagi hari kita ada ibadat pagi, lalu misa pagi. Lalu kita sarapan. Habis sarapan kita kuliah deh. Kalau kuliah udah selesai, sekitar jam 1 kita makan siang. Habis itu kita bisa istirahat atau waktu hening. Atau waktu bebas untuk olahraga juga ada. Malam hari kita akan ada waktu studi. Lalu makan malam. Ditutup dengan doa malam. Wah, hidupnya teratur gitu ya Fred. Beda banget nih sama kehidupan gue dulu nih. Kadang-kadang beda. Nah, terusnya Fred ya, gimana nih Fred cara daftarnya nih? Nah, untuk teman-teman lu nih misalnya yang tertarik masuk seminari menengah, bisa daftar saat solisitasi. Biasanya ada di bulan Januari atau Februari.
Untuk teman-teman yang lulus SMA bisa banget daftar ke seminari menengah untuk daftar program KPA dan tahun depan baru bisa ikut solisitasi Frater Projo Jakarta. Wah, nah tapi kan gue udah kerja nih Frat, udah nggak bisa dong. Tenang bro, lo bisa kok. Untuk teman yang udah lulus kuliah atau lagi kerja, bisa gabung dengan usia maksimal 35 tahun. Tiap 2 bulan, kita tuh ngadain rekoleksi prompang atau promosi panggilan untuk teman-teman yang udah kerja. Wah, keren ya Frat ya. Nah, terusnya Frat, terakhir nih Frat. Nah, gue kalau mau tahu lebih lanjut lagi tentang Frater Project, cari di mana ya Frat? Ada di Facebook, namanya Seminari Tinggi Yohanes Paulus II, IG-nya @fraterproject. Di YouTube-nya, lihat channel Project. Di situ teman-teman bisa lihat kegiatan para Frater Project dan podcast yang seru-seru dibahas sama Romo dan Frater Project. Wah, siap Frat. Makasih banget ya Frat buat informasinya. Sekarang gue jadi tahu nih bagaimana proses seminari, tentang seminari. Doain ya Frat, biar gue bisa gabung bareng Frater Project. Oke bro, semangat ya. Bye-bye.